Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di channel Belajar Bareng Amar, kapan aja dan di mana aja. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Biar lebih kompleks kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi Anda yang belum subscribe, mohon sedekah subscribe-nya, mudah-mudahan bermanfaat ya, biar saya bisa memproduksi banyak konten-konten ya, konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa like, kemudian share jika Anda menganggap bahwa apa yang saya buat ini, konten ini bermanfaat. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang menjaga kehormatan diri dengan berhijab. Kalau beberapa waktu yang lalu kawan-kawan yang menjaga kehormatan diri dan keluarga dengan meninggalkan pergaulan bebas, kemudian menjauhi perzinahan ya, kemudian meninggalkan dan menjauhi segala macam bentuk pornografi dan pornoaksi. Maka kali ini kita akan belajar bagaimana menjaga kehormatan diri ini dengan menutup aurat ya, dengan menutup aurat. Nah, saya ngambil temanya adalah menjaga kehormatan dengan hijab. Ini melindungi diri dengan hijab, baik laki-laki maupun perempuan ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya, mengapa ini perlu kita bahas? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita. Allah itu sayang kepada kita, maka karena sayangnya Allah kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan peraturan kepada kita agar kita ini terhindar dari segala macam bentuk-bentuk pergaulan bebas dan kehinaan baik di dunia dan di akhirat. Maka ya, kalau kita melaksanakan semua aturan dari Allah Subhanahu wa taala ya, basic guide-nya ya, yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah dari Rasulullah SAW, maka kehidupan kita nanti akan baik, akan mulia dan akan terhormat di mata Allah, di mata manusia, yang baik di dunia maupun di akhirat. Ya, yang pertama adab ya. Kenapa kita harus menjaga kehormatan diri ini dengan menutup aurat? Ya, beberapa dalil disebutkan bahwa yang pertama surat An-Nur, teman-teman sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya. Katakanlah kepada wanita yang beriman ya, kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya ya. Ayat ini bisa kita ambil ya benang merah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, yang perempuan, yang pertama, hendaklah mereka menahan pandangannya ya, sama dengan laki-laki ya. Di ayat yang sebelumnya Allah memerintahkan kepada yang laki-laki itu agar menahan pandangannya juga ya, kemudian memelihara kemaluannya juga. Nah ini ya, maksudnya menahan pandangan adalah apa? Tidak jelalatan matanya ya, ngelihat orang ganteng. Kalau yang laki-laki ngelihat cewek cantik dan sebagainya, itu ya ditahan untuk tidak melihatnya. Kemudian menahan kemaluannya. Kenapa ini kemudian kemaluannya? Ya, karena dari kemaluan inilah kemudian nanti muncul ya dosa-dosa besar yang diawali dari pandangan. Ya, kalau kita biasa mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Nah ini, dari pandangan itulah kemudian mempengaruhi pikiran, kemudian sampai kepada kemaluan. Nah ini. Ya, kemudian apalagi? Janganlah menampakkan perhiasannya. Ya, jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya.
Ya, perhiasan-perhiasan yang tidak boleh nampak di muka umum ya jangan diperlihatkan. Ya, biasanya perhiasan-perhiasan yang tidak boleh nampak di muka umum ada perhiasan-perhiasan yang itu masuk yang dia melingkar atau melekat pada aurat. Ya, pada aurat wanita. Ya, itu ya. Cincin boleh, gelang boleh. Kalau anting ya nggak boleh. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam aurat. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, peraturannya hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, menghulurkan kain kerudung ke dadanya. Ya, di sini disebutkan bihumurihinna. Humur itu atau khimar. Khimar itu adalah kain jenis kerudung yang menutupi kepala, kemudian harus dijulurkan. Ya, ala juyubihin sampai kemudian menutupi dadanya, bukan dilipatkan. Ya, bukan diikatkan, tapi dihulurkan atau dijulurkan ke dadanya. Berarti dia melewati menutupi dadanya. Ya. Nah, ini. Ya. Ini surat An-Nur ayat 31. Kemudian Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, hai para nabi, hai nabi, ya. Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuan, wa nisa'il mu'minina, dan istri-istri orang-orang yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menghulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kalau yang di ayat An-Nur tadi adalah khimar, ya, itu adalah kerudung sampai udah dada. Kalau ini adalah menghulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Berarti apa? Ini adalah pakaian. Yang demikian itu agar apa? Agar supaya mereka lebih mudah dikenal, kemudian mereka tidak diganggu. Dalam ayat ini menunjukkan dua keutamaan orang yang menutup aurat dengan jilbab, yaitu yang pertama mudah dikenal, dan yang kedua tidak diganggu oleh orang lain. Ayat ini turun ketika dulu para istri Nabi keluar rumah, kemudian ya mereka diganggu oleh orang-orang munafik, ya, oleh orang-orang musyrik. Mereka tidak tahu kalau itu adalah istri Nabi. Maka kemudian untuk membedakan antara mukminat, seorang muslimah, dengan yang bukan muslimah, itu dengan menutupkan atau menghulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Nah, ini yang nanti kita akan bahas, ya. Jadi jilbab, kawan-kawan sekalian, jilbab itu adalah kain panjang, pakaian panjang atau gamis, ya, longgar. Ya, maka dia disebutkan dengan ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau khimar itu adalah kerudungnya, kemudian kalau jilbab itu adalah baju kurung atau baju gamisnya. Nah, ini ya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini memberikan kewajiban, ya, ada kewajiban bagi seorang wanita muslim yang sudah balik untuk menutupkan, ya, menutupkan jilbab kerudung, ya, pada aurat mereka. Dan ayat ini juga memberikan perintah kewajiban kepada seorang laki-laki. Kalau dia adalah suami, maka dia memerintahkan kepada istri dan anak-anak perempuannya. Kalau dia adalah kakak, maka dia punya kewajiban mengingatkan kepada mbak atau adik perempuannya. Untuk apa? Untuk menutupkan, ya, untuk mengenakan jilbab pada tubuh mereka. Nah, ini teman sekalian. Nah, apa sih pengertian jilbab, hijab, khimar yang sesungguhnya? Kita simak, ya, penjelasan dari Ustazah Oki berikut. Hijab. Beberapa tahun belakangan ini di Indonesia sering sekali terdengar kata hijab. Menjadi sedemikian populer kata hijab. Lalu apakah hijab itu sebenarnya? Hijab adalah penutup. Hijab adalah penghalang. Hijab adalah tabir. Dalam hijab, kita mengenal ada yang namanya jilbab.
sebuah pakaian longgar untuk para wanita muslimah, para wanita yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jilbab adalah sebuah pakaian longgar yang kemudian ditambahi dengan khimar atau kerudung untuk menutupi aurat dari wanita muslimah yang solehah. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih berada di zaman jahiliyah. Saya sangat bahagia dan bangga ketika orang memuji rambut indahnya, ketika orang mulai mengatakan, bagus sekali kamu dengan pakaian seperti ini. Saya mengenakan pakaian-pakaian terbuka pada saat itu. Sampai kemudian pada satu titik saya kemudian berpikir, memang cantik di mata manusia, tapi ternyata saya tidak cantik di mata Allah. Cantik di mata manusia, semua mata manusia terkesan melihatnya, tapi tidak ada artinya di mata Allah. Bagi teman-teman yang belum berhijab, yang masih ragu untuk menutupi dirinya dengan hijab, kenapa harus menunda lagi? Banyak sekarang orang mengatakan lebih baik hatinya dulu dijilbabi, kemudian baru raganya. Kenapa kita tidak ubah paradigma itu? Mari kita katakan, bismillah ya Allah, saya berhijab. Mudah-mudahan dengan hijab ini saya menjadi hamba yang taat kepadamu ya Allah. Hamba yang senantiasa menjalankan perintah-perintahmu ya Allah. Banyak sekali orang mencari-cari alasan untuk menutupi hatinya dulu, baru kemudian badannya, baru kemudian raganya. Padahal kalau sampai menunggu seperti itu mau sampai kapan? Karena manusia ini tempat khilaf dan salah. Kalau menunggu menghijabkan hati dulu sampai kapan? Karena manusia terus berbuat salah, terus berbuat salah, terus berbuat salah. Bagi teman-teman semua yang masih belum berkeinginan untuk berhijab, kenapa? Apakah takut tidak mendapatkan pekerjaan? Percaya bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Tidak perlu bergantung kepada manusia. Allah telah memberikan rezeki pada masing setiap orang. Jadi jangan pernah takut dengan itu. Tidak mungkin ketika kita menjalankan perintah Allah, lalu Allah mengabaikan kita. Tidak mungkin ketika kita menjalankan perintah Allah, lalu Allah meninggalkan kita. Justru sebaliknya. Ketika kita menuju ke arah Allah, kita berjalan menuju ke arah Allah, Allah akan berlari menuju ke arah kita. Allah akan menyambut kita. Akan ada beribu tangan kebaikan yang akan siap membantu kita ketika kita memutuskan untuk menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman semua di luar sana yang masih belum berhijab, kenapa? Takut tidak cantik lagi? Percayalah bahwa laki-laki yang baik tidak akan mau wanita yang dicintainya dinikmati oleh setiap pasang mata. Kenapa tidak juga berhijab? Takut dilarang suami atau orang tuakah? Ya, kita harus taat kepada mereka. Tapi kita tidak perlu taat kepada mereka ketika mereka tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin wanita dimuliakan. Allah hanya ingin wanita dihargai. Allah mencintai kita. Saking mencintai kita, Allah buat satu surat khusus di dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Saking Allah mencintai kita, bahkan cara berpakaian saja Allah atur. Ini menjadi PR bagi teman-teman yang sudah berhijab. Bagi teman-teman yang sudah berhijab, alhamdulillahirrabbilalamin, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memilih kita di antara semua wanita untuk berhijab, untuk menutupi aurat kita, untuk menutupi keindahan kita. Dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berhak untuk melihat kita. Tapi berhijab saja tidak cukup. Menutupi aurat luar saja tidak cukup. Karena ada lagi yang harus dilakukan setelah kita memutuskan untuk berhijab. Apa itu? Belajar. Belajar bagaimana cara memakai hijab yang diperintahkan oleh Allah. Dalam surat Al-Ahzab 59 Allah mengatakan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri, kepada anakmu, kepada istri orang mukmin, pakailah jilbab untuk menutupi auratmu. Dengan demikian kamu mudah dikenal dan tidak diganggu. Artinya apa? Jilbab berfungsi sebagai pelindung, bukan penghias. Semakin kita menghiasi diri kita, semakin kita berusaha menarik perhatian orang agar seluruh mata menuju ke arah kita, semakin kita menghilangkan esensi jilbab yang sebenarnya. Hijab is modesty. Hijab adalah kesederhanaan. Memakai jilbab adalah bukti cinta pada Allah. Memakai jilbab adalah bukti malu kepada Allah. Memakai cinta adalah bagi orang-orang yang senantiasa ingin menuju ke arah Allah. Hijab adalah pakaian orang-orang yang senantiasa mencintai Allah. Hijab adalah pakaian orang-orang, pakaian wanita-wanita muslimah yang ingin menjaga kemuliaan dirinya dengan kebersahajaannya. Sekali lagi, hijab adalah kesederhanaan.
Dia bukan penghias. Dia pelindung diri kita untuk menjadi wanita-wanita mulia, wanita-wanita penghuni surga insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman sekalian, jadi sudah jelas bahwa yang pertama adalah khimar, itu adalah kain kerudung, kemudian jilbab itu adalah gamisnya, kemudian kalau hijab itu adalah tata cara, ya, itu menutup aurat dalam Islam itu disebut dengan hijab, dan hijab itu adalah penghalang. Jadi kalau sudah mengenakan kerudung, kemudian mengenakan jilbab atau pakaian gamis, maka mereka akan terlindungi. Yang terlindungi itulah kemudian disebut dengan terhijab atau berhijab. Orang yang melindungi dirinya, ya, auratnya dari gangguan orang lain disebut dengan berhijab.